BASN Provinsi Kalimantan Barat yang kami hormati, Bapak Ibu anggota BASN Provinsi Kalimantan Barat, adik-adik sekretariat di BASN Provinsi Kalimantan Barat, wabil khusus Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru di sekolah dan madrasah, peserta sosialisasi IASP 2020 atau sosialisasi akreditasi tahap 2 KA 2021. Baik Bapak Ibu semua, kegiatan selanjutnya adalah materi terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah madrasah yang akan diakreditasi, yaitu terkait dengan IPM dan IPR, yaitu indeks pemenuhan mutlak dan indeks pemenuhan relatif. Baik, untuk materi IPM dan IPR, Bapak Ibu akan disampaikan oleh anggota kami, anggota BASN Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Ibu Dr. Anda Wahidah. Kepada Ibu Wahidah, saya persilakan. Terima kasih Bu Harlina, Bapak Ibu sekalian. Tentang materi dan yang akan saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Ketua SM, Sekretaris SM Kalimantan Barat, serta anggota SM Kalimantan Barat, serta Bapak dan Ibu peserta sosialisasi IASP tahun 2021 untuk tahap kedua yang berbahagia. Bapak dan Ibu, kami akan menayangkan slide yang berhubungan dengan keadaan IPM, dan tentunya ini menjadi dasar Bapak dan Ibu dulu untuk nanti menganalisis tentang IPM yang sudah disediakan di dalam. Mohon barangkali nanti dengan waktu yang tersedia ini Bapak dan Ibu nanti bisa memahaminya, dan kalau ada yang kurang juga Ibu apa nama upload ini ada Untuk peserta yang lain, kami minta untuk dimutkan dulu suaranya, ya, supaya kita bisa sama-sama mencermati materi yang disampaikan oleh Ibu Wahidah. Terima kasih Ibu Herlina. Bapak Ibu sekalian, saya sudah nampak ya Bapak dan Ibu slide-nya? Sudah ya? Sudah Bu. Tinggal di slide show saja Bu, dibesarkan. Belum Bu. Belum nampak Bu. Oh ya, sudah. Ya. Ya, sudah. Mulai Bapak dan Ibu asas keputusan Bapak dan Ibu ya. Kita lihat apa saja di dalam. Ya, tentu tujuan kami menyampaikan ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu nanti memiliki pemahaman mengenai asas keputusan. Kemudian selanjutnya bisa memiliki keterampilan untuk melihat bagaimana asas keputusan itu dinilai oleh Bapak dan Ibu, terutama kepala madrasah atau kepala sekolah yang diisi langsung ke sistem tujuan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang asas keputusan, barangkali ada yang sudah membaca ya IASP 2020 ya, berdasarkan Kemendristek, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi nomor 209 dari 2021. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang bisa? Barangkali bisa baca. Silakan. Minta share materi baru mulai materi. Ada yang bisa? Ya. Itulah Pak. Mungkin semuanya masih baru.
baru, pertama kita lanjutkan saja apa itu asesmen kehidupan Bapak dan Ibu ya. Ya, Bapak dan Ibu, nah ini adalah alur ya, alur dari bagaimana Bapak dan Ibu nanti melihat di mana letak asesmen kehidupan itu sendiri. Jadi asesmen kehidupan itu akan diinput, akan dimasukkan oleh Bapak dan Ibu, terutama kepala desa itu menginputnya di Sipena itu pada indikator pemenuhan relatif. Nah, sedangkan nanti kalau indikator pemenuhan mutlak itu nanti asesor akan melihatnya apakah Bapak dan Ibu sudah mengunggah 4 hal yang akan nanti saya jelaskan sekarang. Nah, jadi ini jadi muaranya nanti asesmen kehidupan ini akan Bapak dan Ibu masukkan ke dalam Sipena ya. Ini alurnya saja. Jadi saya tidak menjelaskan alur detailnya, tapi asesmen kehidupan ini adalah bagian dari data yang harus Bapak Ibu masukkan. Ya. Kita mulai Bapak dan Ibu untuk asesmen kehidupan. Ini nanti asesmen kehidupan akan dilakukan oleh asesor di mana mencocokkan data yang ada pada EMIS atau Dapodik terhadap Bapak Ibu masukkan dalam Bapak Ibu input ke dalam sistem. Sehingga nanti ada kecocokan apakah memang antara data yang Bapak Ibu input itu dengan data yang sudah tersedia dalam Dapodik EMIS itu benar-benar sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai maka nanti kita akan mengklarifikasi atau mengkonfirmasi kepada Bapak dan Ibu. Karena tidak banyak juga kami temukan ternyata Bapak dan Ibu kepala madrasah atau kepala sekolah banyak yang menuliskan angka, memasukkan angkanya itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, artinya ada rumus-rumus dalam indikator pemenuhan relatif itu yang tidak sesuai. Nanti akan kita lihat indikator pemenuhan relatif itu apa saja. Kita lanjut. Ya, apa saja unsur yang terdapat dalam misalnya kan kita lihat ini ada unsurnya. Ini mohon maaf ini masih menggunakan istilah lama, pakai IPM ya, menggunakan bahasa Inggris. Pada istilah baru kita sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ada IPM indikator pemenuhan mutlak, kemudian IPR indikator pemenuhan relatif. Ini semuanya adalah unsur-unsur yang ada dalam asesmen kehidupan. Untuk nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, untuk sedangkan kata isian akreditasi ini juga pada Ibu nanti yang mengisi dipakai Ibu. Mulai dari nomor 1 sampai 5 itu Bapak dan Ibu menyesuaikan data-data di sekolah atau madrasah yang Bapak punya ya. Kemudian berikutnya yang nomor 4 ini adalah dokumen yang harus diunggah. Kami kemarin sudah menyampaikan Vaksin guys. beberapa dokumen yang harus diunggah oleh sekolah, termasuk nanti besok akan ada asesmen. Mungkin barangkali bagaimana cara mengunggah dokumen. Kemarin dari awal dunia tadi aku bisa. Ada terdapat dokumen yang harus diunggah di yang Terus dia kan yang itu cuma 1 lembar. berikutnya Bapak dan Ibu, ini yang kelima data indikator kinerja dari dashboard. Nanti dashboard monitoring nanti akan dijelaskan oleh
Itu makanya dari awal aku minta gitu. Sama sendiri. Kalau Nah, yang terakhir asesor apa? mengisi berita acara hasil kalau jadi seperti yang lain udah asesmen dari titik awal tertentu bilang aku nanti Tambah lagi diverifikasi asesmen. dan verifikasi oleh Bisa asesor kan dan itu habis dah. ya Rik pun tak minta datanya tak dikasih. terhadap asesmen Yang minta kebutuhan yang diarah mendapatkan mewakili nggak boleh kontribusi dikasih juga lah. disesuaikan dengan data dan publik dan Itu maka gini loh, besok pada kiara satu kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ya. kalau enggak Nah kasih ini Bapak dan Ibu apa saja asesmen kebutuhan itu Semuanya harus di kan kemarin itu kan selesai. secara Sementara belum visual kan umum bahwa untuk enggak ada jenjang itu maksud SDNI kalau kita jumlah tuh nggak kecil ada dari ISD ini harus seperti itu sesuai dengan Pengarahnya ketentuan itu. Menteri Pendidikan pengarahnya kan lupa Pak Sekjen dan gitu ini sudah itu masalah di share oleh saya kelimpungan cuman bingung ya mau di gimana. grup nah itu publikasi dari jadi kan Menteri. gitu alurnya itu Ini mudah untuk jenjang Satu, SD terdapat hasil 35 asesmen tutor dari inti, IT 1 pusat, pendidikan kamu kemudian Udah. jumlahnya 36, itu sudah kemudian kelihatan ya IPM mulai ada kelihatan besok 5, terima tapi ini IPM 5 ini sebelumnya ada satu surat yang SK akan jadwal masih itu di sudah kumpulkan kan masih di bisa apa kan ya itu sudah ngumpul masih ditolerir agar adil sama dengan sehingga tadi IPM yang ada itu hanya tinggal 5. Udah. IPR-nya untuk Sekarang pendidikan datanya itu bukan data kemudian mereka yang untuk udah ada datanya sih, makanya nggak dari mereka itu kan. Ya, iya. Jadi kok jadi buat yang download itu juga yang ngeprint kita langsung sendiri ya. sambil ngeprint sambil nge-save file ambil dari sistem kayak Dan Iya. SMK Maka itu kalau SLB ada setelah kegiatan itu langsung Ini. dikumpulkan itu tidak jumlah IPR yang mengurangi beban kehidupan sudah Ibu di isi sertifikasi dengan data-data yang di sekolah dan nggak bisa kan lanjut ya Bapak dan tahu Ibu. lah kayak gini Dua jenis indikator istilahnya aja fokus pakai pemenuhan dulu ya. jadi nanti aja bantu Ya, saya sudah tadi betulnya kamu nggak harus membantu mereka kan banyak pada voksinya aja kalau mereka datang udah ada bahwa question ada dua datanya kayak gitu. indikator iya pemenuhan yang harusnya pertama mereka adalah melaporkan di mana indikatornya kalau itu tidak selesai dengan baru skala nanti yang lain skala linear makanya jawab ya gitu atau tidak. Jadi IT ada sebenarnya ada administrasi 5 keuangan untuk tahun ini ya dong atau itu ya semuanya karena masih ada dan mengenai gimana tuh semuanya di kebijakan sini ya nah kalau di sini untuk sudah beres STTPL terus kepala beres kerjaan sekolah dan bahasa baru bantu IPM. di sini sudah beres Kemudian baru bantu untuk yang kedua indikator atau ini pemenuhan sudah beres baru bantu IPR. baru Nah, bantu gitu loh. IPR ini Bapak tapi dan Ibu posnya itu dari situ nanti saya akan itu menjelaskan juga tapi Iya. yang ada ini di mana saya kan bantu mereka dulu ini mereka untuk Jangan. IPR Bapak dan tapi Ibu bukan bantu mereka cuma menggunakan katanya skala mereka kan bilang jadi saya setorannya dia-nya juga gitu kegiatan. dia-nya segala macam Dan jadi mereka perlu bantu Bapak Ibu dan ketahui bahwa kemarin nyiptakan untuk link IPR ini dan saya buat link penilaiannya juga masih belum ini jumlah karena ya, kalau kita kasih skor link ke penilaiannya itu mereka buat upload 50% dari kita suruh kirim asesmen lain yang kirimnya kayaknya kayak gitu pak udah kemarin gimana sama Erik ya, selesaikan kita saya ngeprint rasa langsung ini dari sistem sudah jelas aja bahwa checklist kayak gitu dalam dari sistem penilaian ambil terhadap yang benar terhadap gitu satuan kalau pendidikan pun nggak dikasih link sistem nah kalau sini ya kami bisa komprehensif membantu melalui kegiatan evaluasi diri dan ada memantau ada di sistem untuk menentukan kelayakan kinerja. Evaluasi diri itu dilakukan oleh sekolah berdasarkan kesiapan jadi gitu apa saja yang kalau pos itu benar administrasi harus loh IT evaluasi eksternal ini adalah nah salah kalau satunya misalkan dari kamu kami justru membuat SM buat bagian apa penjamin mutu. elemennya Jadi nama Bapak Ibu ini dah nanti buatkan akan berhadapan dengan link apa pilihannya visifikasi. jangan gitu ya Dan buat mereka visifikasi itu bolehlah membantu sejak membuatkan kita itu mensosialisasikan ISP apa teknis 2020 IT-nya yang mereka berbasis kinerja Nah, konsep-konsep maka berbasis kinerja ini harus Bapak dan Ibu pahami secara detail dan bagaimana Kalau enggak, pelaksanaannya agar kacau gini nanti loh hasil evaluasi tahun eksternal lalu kita di itu kan Kalimantan Barat itu 500 tidak lagi menemukan sekolah-sekolah namanya yang bila itu ya ini harapan kebetulan kami. tetapi Kenapa? tidak Karena kita dikumpulkan seperti semua apa di yang akhir sudah gitu dikatakan oleh ini komplain semua ya Ketua Badan ini tadi belum ini lebih bahwa sedikit secara nasional tapi numpuk numpuk persentase PT itu masih siapa yang tak dominan mampu di Kalimantan Barat. Oleh ah sebab itu dengan adanya itu visitasi jadi yang dilakukan cucil oleh SM cucil ini mudah-mudahan pada tahu lah kedua tuh ini kita nanti apa namanya akan
merubah ya volumenya seberapa? yang Wah, ini kan udah ada pengalaman pertama kan? untuk berubah menjadi Kurang itu. nilai yang lebih baik. Boleh nggak ya? Karena mau tidak mau Bapak dan Ibu, siapa lagi yang akan menjadikan sekolah atau madrasah kita menjadi lebih baik adalah kita sendiri. Jadi orang lain itu hanya bisa mandang ya. Tapi kalau seandainya sekolah atau madrasah itu sudah bergerak, sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian sesuai dengan ketentuan yang ada, insya Allah saya yakin Dari 300 ya? pemenuhan kebutuhan yang ada di sekolah, kemudian peningkatan mutu itu kan bisa dilakukan oleh sekolah ya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu, itulah pengertiannya. Kemudian indikator pemenuhan mutlak. Tadi katakan bahwa indikator pemenuhan mutlak itu sebenarnya ada 5 ya. Ini ada 5, tetapi untuk tahun ini untuk nomor 2 yang kita nyerahkan ini masih ditolerir oleh PNS pusat. Jadi bukan hanya kita di Kalimantan Barat, ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Kita tidak tahu nanti untuk tahun depan apakah ini masih akan ditoleransikan gitu ya. Sebab itu kami mengharapkan sekali bagaimana perhatian Bapak dan Ibu terhadap pemenuhan memiliki sertifikat tanda tangan pendidikan dan latihan. Sebab itu nanti tentu hal ini melibatkan kebijakan, melibatkan pemangku kepentingan di daerah masing-masing atau kabupaten kota masing-masing, sehingga kita mengharapkan bahwa setiap kepala sekolah atau kepala madrasah dapat memiliki surat tanda pendidikan dan pelatihan dalam kepala sekolah atau madrasah. Nah ini apa yang menjadi acuan untuk IPM itu hanya 4. Yang pertama, bahwa sekolah merasa telah memiliki izin operasional. Ya, ini pasti dibuktikan dengan telah mengupload dalam laptop. Jadi bahwa ini nanti diupload di Dapodik, kami akan lihat di dapurnya. Pertama nanti asesmen ini ataupun ini untuk nomor 1. Yang kedua, jadi ini nanti akan menjadi sasaran akreditasi. Jadi kalau belum meluluskan itu nanti kita akan pending dulu ya. Jadi dia tidak bisa divisitasi dulu. Yang ketiga, sekolah proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional ya. Kemudian yang kelima, sekolah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional. Jadi 4 indikator yang yang sudah saya sebutkan ini adalah disebut dengan indikator pemenuhan mutlak. Ya. Jadi itu menjadi syarat bahwa sekolah tersebut dapat menjadi sasaran untuk divisitasi. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ya, kita lanjutkan untuk IPR atau indikator pemenuhan berwajib. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk skor IPR itu bobotnya hanya 15%, tetapi Bapak dan Ibu, walaupun bobotnya 15% ini sangat berpengaruh. Nah, sedangkan indikator kinerja itu 85%. Maksud saya kenapa? Karena ini adalah unsur utama yang memang harus ini. Ya, ada hubungannya dengan sarana, dengan pemenuhan guru, pemenuhan yang berhubungan dengan kompetensi guru dan sebagainya. Ya. Dari 15% ini memang diharapkan kalau memang full 15% dapat terpenuhi menjadi modal utama untuk mendapatkan nilai yang baik. Tapi kalau udah 15% ini ada kurang mungkin nanti bagaimana cara pemenuhannya untuk tahun berikutnya gitu ya. Nanti kita lihat satu persatu Bapak dan Ibu apa saja yang perlu Bapak Ibu penuhi dalam pemenuhan indikator pemenuhan. Ya, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, ya. Ini unsurnya saya yang pertama, jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana atau S1 atau diploma 4. Nah,
nanti akan saya jelaskan satu-satu pengumuman rumusnya sudah ada supaya nanti Bapak dan Ibu pada saat mengupload nilainya di karena itu tidak salah ya, tidak salah menjumlah, tidak salah menentukan rumus ya. Gitu. Ini jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana satu atau D4. Itu untuk semua jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Kemudian yang kedua, jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik. Ini semua jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Yang ketiga, jumlah guru yang mengajar di program pendidikan. Ini juga semua jenjang. Kemudian yang keempat, sekolah memiliki tenaga administrasi SD, MI, tenaga administrasi untuk SMP, SMA, SMK, SLB yang memenuhi persyaratan. Nanti akan saya tanyakan ya Bapak. Semua jenjang. Kemudian yang kelima, sekolah madrasah memiliki kepala laboratorium, kepala bengkel, atau workshop khususnya untuk SMK, kemudian atau guru keterampilan khusus untuk SLB dengan kualifikasi akademik sesuai dengan standar yang berlaku. Ini hanya berlaku untuk SMK dan SLB. Lanjut, sekolah madrasah baik SMP, SMA sampai SMK sampai SLB memiliki kepala perpustakaan. Jadi hanya berlaku untuk SMP, SMA, SMK dan SLB. Sedangkan SD, MI tidak diwajibkan memiliki kepala perpustakaan. Yang kedua, jumlah siswa per ronde ini semua jenjang. SD, MI maksimal 28 siswa, maksimal per ronde ya. Bukan rata-rata ya. Kita lihat rumusnya. SMP MTS maksimal 32 siswa per ronde, SMA MA maksimal 35 siswa per ronde, SMA atau MAK maksimal 32 siswa per ronde, SLB maksimal 8 siswa per ronde. Yang keberatan, bangunan sekolah atau madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan. Untuk SDNI itu 1.300, SMP MTS itu 2.200, SMA minimal 2.200, SMA MAK lebih dari 2.200. Untuk SLB minimal 1.300. Kemudian yang ke-9, ini semua jenjang, ya semua jenjang. SD, MI memiliki ruang keset, ada ruang guru, ruang UKS, dan ruang BK. Jadi Bapak dan Ibu perbedaannya dengan akreditasi yang berbasis dokumen komplain yang kemarin. Sekarang kan kita sudah beralih ke performa. Kalau dulu itu ada ruang semuanya dilihat ya, ada untuk SDNI-nya, termasuk ruang perpustakaan, termasuk ruang ibadah ya, banyak yang dilihat. Tapi untuk akreditasi tahun ini menggunakan ESP 2020 yang hanya wajib Bapak Ibu miliki ya, di kewajiban ada ruang kepala, ada ruang guru, ada ruang UKS, dan ada ruang guru. Selebihnya tidak wajib. Nah, kalau demikian, jadi ada perbedaan dengan waktu kita pada saat kita menggunakan basis dokumen yang lain. Sedangkan untuk SMP MTS itu memiliki ada ruang akses, ada ruang guru, ada ruang PU, ada ruang UKS, ada ruang BK, ada ruang ibadah, ada ruang OSIS. Nah, untuk SD, SMP, SMA, kemudian SMK ini sama, ya. Tambahannya bedanya dengan SDNI, tapi ada ruang ibadah dan ruang OSIS, ya. Untuk SLB ini memiliki ada ruang praktek, ada ruang guru, organisasi, UKS, BK, ibadah, OSIS sesuai dengan ketunaannya masing-masing. Ya, untuk ITR yang ke-9. ITR yang ke-10, sekolah madrasah memiliki listrik. Perjanjian yang berikutnya, maka Bapak Ibu mohon nanti perhitungannya
Perhitungannya itu dihitung sesuai dengan jumlah siswa. Nanti konfirmasi ya Bapak dan Ibu, jumlah siswa akan kita lihat di Dapodik atau etnis. Sehingga nanti Bapak Ibu mengisi IPR ini tentu kita akan cross check ya. Nanti akan di cross check oleh asesor. Perhatikan Bapak dan Ibu, untuk SDNI minimal memiliki satu jamban kurang dari 60 siswa pria. Kurang dari 60 siswa pria, satu jamban. Berarti kalau demikian, kalau 60, pas 60 bagaimana? Ya, dia kurang dari berarti 59 siswa. Ya. Itu untuk satu jamban. Kemudian kalau lebih dari itu tinggal kelipatannya saja. Berarti jambannya harus berapa kelipatan dari kurang dari 60. Kemudian untuk satu jamban kurang dari 50 siswi, ya, atau siswa wanita untuk SD. Kurang dari 50 itu berarti berapa? 49. Jadi kalau sudah 50 ini berarti 50 kali berarti tidak ada yang kelebihan, ya. Sehingga dia tidak bisa dapat nilai maksimal. Untuk SNIP minimal satu jamban kurang dari 40 siswa pria dan satu jamban kurang dari 30 siswa wanita. SMA, SMP sama, ya. Untuk SMK juga sama dengan SMP, SMA dan SMK ini sama. Untuk SLB minimal memiliki 2 unit jamban sesuai ketentuan yang salah satunya dapat digunakan untuk anak berkebutuhan khusus termasuk yang berkursi roda. Ya, ini terasa nanti ini Bapak dan Ibu bisa menghitung sendiri. Oke, ini rangkumannya tadi. Jadi ada 10, tapi ada yang tidak tadi untuk laboratorium, ruang bengkel, untuk SMK dan SLB. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita bagaimana menghitungnya, ini tentu perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu adalah peserta sasaran baru visitasi 2021 di tahap 2. Nanti ingin melihat itu Bapak Ibu. Mas Heri tadi sering mengatakan kalau Bapak Ibu mohon nanti mengisi penanya kalau yang kurang dari 71 itu bagaimana caranya supaya melebihi 71 gitu. Nah ini diharapkan melebihi 71 itu artinya Bapak Ibu digiring supaya nanti nilai Bapak itu ke atas. Bukan berarti begini. Tentu nanti yang menjadi adalah hasil dari visitasi asesor ya Bapak Ibu. Jadi begini, Bapak dan Ibu merasa bahwa ini mestinya dapat level 1 gitu. Padahal level terjadi ternyata Bapak Ibu berada di level 3. Sangat disayangkan Bapak dan potensi punya bukti-bukti yang bisa ditampilkan, tapi Bapak masa ini saudara saya ambil level 1 saja. Inilah yang sering disampaikan oleh Erik tadi di grup baik dari maupun dari tadi Bapak dan Ibu. Sekolah merasa yang mengisi di bawah nilai kurang dari 71, usahakan di atas 71. Ini kita ingin bagaimana Bapak dan Ibu menggali potensi masing-masing. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu adalah mengelola sekolah sesuai dengan ketentuan. Begitu jika memang sudah ada maka finish gitu ya. Dan ini harus kita tunjukkan kepada asesor bahwa kami mempunyai sekolah yang selalu bisa meningkatkan pendidikan di Kalimantan Barat. Bapak dan Ibu, ini fungsinya ya. Indikator saya sudah tadi disebutkan bahwa IPR itu mempunyai background 15%, sedangkan kinerjanya itu ada terdiri dari 4 komponen, itu bobotnya 80%. Jadi mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah itu semuanya 85%. Di mana
85% itu juga terdiri dari mutu lulusan itu 30%, proses pembelajaran 25%, mutu guru itu 15%, manajemen sekolah 15%. Jadi Bapak dan Ibu perhatikan yang paling dominan, yang paling banyak nilainya adalah di mutu lulusan itu 31 dengan proses pembelajaran. Seperti itu nanti komponen-komponen yang ada di sini ini kalau seandainya terpenuhi sudah 55 gitu ya, 55%. Sehingga kalau seandainya ini banyak tidak terpenuhi maka ini sangat merugikan Bapak dan Ibu. Demikian halnya juga walaupun nanti di mutu guru dan manajemen itu nilainya 0,15 atau 15%, tetapi unsur-unsur yang ada di dalamnya, apalagi mutu guru Bapak dan Ibu, soalnya itu hanya angka, walaupun 0,15 atau 15%, tetapi sangat berpotensi untuk mengangkat nilai ya dalam akreditasi sekolah Bapak dan Ibu. Untuk itu tidak boleh mengabaikan salah satunya, semuanya mulai dari komponen mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru dan sekolah adalah merupakan satu kesatuan yang nanti itu berakumulasi menjadi 85% penyumbang nilai di dalam akreditasi sekolah dan madrasah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lihat saya tidak menjelaskan ini secara detail ya, tapi Bapak dan Ibu yang ini, karena ini kita ada komponen, tapi data standarnya gimana? Gitu. Data standarnya gimana? Data standar itu mulai dari kurikulum, penilaian, sarana, biaya, ini sudah nanti include dalam data metodik kan, ini sehingga ini tidak lagi menjadi catatan-catatan ya atau menjadi perhatian yang serius apabila asesor fisika. Tetapi kita akan fokus kepada empat komponen yang melihatkan bagaimana kinerja Bapak dan Ibu di sekolah atau madrasah. Ya, yang pertama tadi sudah dijelaskan adalah mutu lulusan, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga mutu guru, kemudian manajemen sekolah. Jadi mutu guru ini kenapa dia berada di mana sebagai irisan? Mutu guru itu juga menjadi salah satu mutu guru itu bisa meningkatkan. Ini ada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan guru itu banyak yang juga tidak dilihat secara fisik ya, tetapi kinerja yang nanti akan diperhatikan. Artinya banyak juga yang nanti yang dulunya RPP-nya harus banyak sekali seluruh mapel gitu. Ini menjadi catatan kita tidak sampai ke seluruh mapel, tetapi ada catatan beberapa mapel saja yang dikehendaki, itulah yang nanti akan menjadi catatan oleh asesor untuk melihat kinerja Bapak dan Ibu sekolah. Nah ini saya rasa tidak perlu saya secara detail. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ya, ini mengapa di grup ya, grup asesor di grup visitasi dan penguring itu yang disebutkan oleh bagi Bapak Ibu yang belum mencapai 71, mohon ini nilainya. Ini nilai tambahan Bapak dan Ibu di prestasi, peringkatnya adalah C, peringkat akreditasi C, kemudian untuk B itu 81 sampai 91. Ini 81-nya masuk nggak Bapak dan Ibu? Ini 91-nya masuk ya, ini masih sama dengan ini. Jadi 91 kurang dari sama dengan nilai akreditasi kurang dari sama dengan 100 itu di peringkat akreditasi unggul atau A. 81 kurang dari sama dengan nilai akreditasi kurang dari sama dengan 1 itu di peringkat akreditasi B. Kemudian peringkat akreditasi C itu 71 kurang dari sama dengan nilai akreditasi kurang dari sama dengan
Ya, mohon maaf ini 80. Ini mohon maaf. Jadi nanti kalaupun ini tidak sama dengan, tetapi di sini yang sama dengan ini ya, nanti akan saya perbaiki nilainya. Mohon maaf ya. Jadi kalau sudah 91 itu baru dapat A, gitu ya. Kalau 81 baru dapat B. Tapi kalau 80 masih B ya, dapat B ya. Jadi ini peringkat yang nanti menjadi catatan Bapak dan Ibu saat memasukkan upload nilai-nilai yang ada. Oke, barangkali nah habis waktunya saya akan masih ada waktu berapa menit nih Mas Fajar? Masih 10 menit. Saya akan berikan satu contoh. Saya stop. Saya berikan satu contoh Bapak dan Ibu nanti untuk bagaimana menghitung ITR. Karena ini penting. Karena nanti banyak keliruan sampai ada saat nanti kami asesmen itu akan ada keliruan dari perhitungan ITR. Ya, Bapak dan Ibu, saya akan berikan contoh dengan ini. Bapak dan Ibu perhatikan, Bapak dan Ibu ini bagaimana cara menghitung saja. Ya, kita mulai dengan ini akan ada di jenjang 5 tahun. Ya, kualifikasi akademik guru minimal S1 atau diploma. Dia D4 Bapak dan Ibu. Rumusnya adalah jumlah guru yang kita S1 atau D4 dibagi seluruh guru dikali 100. Ini kalau ada 10 guru. Kalau yang satunya misalnya 9 SMA-nya misalnya 1 belum S1 berarti dia jumlahnya 90%. 90% berarti dia di level 4. Nah, Mama ini kira-kira kalau 90% masuknya di level 4 atau level 3? Ya, Bapak dan Ibu. Di level 4, Bu. Di level 3, Bu. Level 3, Bu. Level 4. Level 3, Bu. Kalau level 3 itu kurang dari 90 ya, Bu ya. Kalau yang Betul, kurang 90 kalau level. ini sama dengan Bapak dan Ibu sampai 90. Ya. Bukan 80 sampai 90, Bu. Ya. 80 sampai 90, Pak. Iya. Iya. Ya, 90 berarti masuknya di level 3 atau di level 4? Ketiga, Bu. Level 3. Ya. Yang level 4 itu udah 91 atas ya, Pak. Itu 90 ke atas, Bu. ke 100. Ya. 91 sampai 100, Bu, kalau itu. Oke, Bapak dan Ibu nanti jangan sampai salah gitu. Oke ya, itu contoh saja. Kita lanjut Bapak dan Ibu.
spesifik. Misalnya Bapak dan Ibu punya 8 guru, 10 guru lah yang paling mudah ya. 10 guru. Sertifikat pendidik yang memiliki sertifikat pendidik hanya 6 orang. Berarti 6 dibagi 10 kali 100. Jadi hanya 60%. Kalau 60% berarti Bu, nilainya hanya dapat angka berapa Bu? 2. Ya. 2. Nah, saya ingin menegaskan Bapak dan Ibu, kalau seandainya 10 guru, jangan nanti Bapak dan Ibu hanya menghitung guru PNS saja atau guru sertifikat saja, karena di sini dihitung dengan total seluruh guru. Jadi, Masuk kepala sekolah guru enggak, Bu? yang gimana? Untuk kepala sekolah masuk guru enggak itu, Bu? Nah, Masuk guru. gini, mohon maaf nanti ada 2 pertanyaan. Kalau kepala sekolah diposisikan sebagai kepala, tidak termasuk guru. Kalau dia tidak mengajar, maka dia tidak diposisikan sebagai guru. Karena untuk saat ini kepala sekolah itu sebagai manajer. Oh gitu. Bu. Bentar, Oh iya, Bu. Tetapi kalau diposisikan sebagai guru, maka dia kepala sekolahnya sebagai tugas tambahan saja. Tugas tambahan. Nah, tetapi dua-duanya benar Bapak dan Ibu, dua-duanya benar. Apalagi sekolah yang memang kekurangan tenaga pendidikan. Tenaga pendidiknya kurang, maka kepala sekolah menjadi guru itu nanti akan dihitung sebagai guru. Cuman posisi nanti pada saat kepala sekolah dihitung sebagai kepala, nanti kalau dia sudah menjadi, karena ini nanti hubungannya dengan data depodik Bapak dan Ibu. Kalau kepala itu sudah masuk ke guru, maka yang jadi kepala siapa? Bu. Ya, ya. Bu, nomor tanya dulu, Bu. Ya, silakan. Ini khususnya kayak sekolah saya di tadi itu, Bu. Itu kan Iya. gurunya kami yang PNS itu 3, Bu. Ya. Nah, sisanya honor. Kemudian yang udah sertifikasi ini yang saya kepala sekolah sekaligus menangkap sebagai guru. Tidak ada guru, Bu. Itu gimana, Bu? Jadi perhitungannya jumlah guru seluruh berapa? Ada 6, Bu. 6. 3 honor, 3 PNS. Ya, dah. Perhitungannya berarti mau tak mau Pak, 1 dibagi 6 kali 100 Pak. Iya. Ya, Itu level 1. berarti hanya 1 ya Pak. Oh iya. Ya. Tapi Bapak dan Ibu mohon nanti jangan terfokus ke sini saja, karena ini ke Indonesia Bapak dan Ibu tidak jadi persoalan. Jadi tidak terpenuhi di nomor 2 ini. Bapak dan Ibu jangan merasa ini angka saya di IPR ini kurang, karena memang ini bukan kesalahan Bapak dan Ibu, bukan kesalahan kita, karena yang menjadikan kita sebagai yang memiliki sertifikat itu bukan kemauan kita. Nah, kalau nggak ada guru yang di sini hanya 1 atau 2 kan, karena dari pemerintah kalau sebab itu tidak perlu lagi nanti fokus di sini ya. Tapi saya ingin mengatakan mohon nanti kiranya Bapak dan Ibu jangan salah menghitung. Jadi jumlah guru itu bukan hanya yang itu PNS atau guru bersertifikat saja, tetapi jumlah guru seluruhnya itu di total yang honor dan PNS dan sertifikat. Baru totalnya berapa, gitu ya? Jangan hanya misalnya karena tadi satu-satunya saja dianggap punya sertifikat 1 saja. Jadi levelnya level 4 nanti setelah di cross check pada Bapak setelah dilihat oleh asesor pada saat asesmen, maka nilai Bapak itu menjadi nilainya akan kita konfirmasi lagi, tidak lagi 4. Bu Wafidah, Bu Wafidah, Bu ada yang menambahkan ya, sedikit saya menambahkan Bu Wafidah ya. Ya, Terkait dengan jumlah guru yang bersertifikat pendidik, apakah kepala sekolah dihitung? Ternyata setelah saya cek di Dapodik, sertifikat kepala sekolah itu adalah sertifikat dia sebagai pendidik.
Profesinya itu sertifikasi pendidiknya sebagai pendidik, bukan sertifikasi dia sebagai kepala sekolah. Oke, jadi dia masuk ke dalam jumlah guru, begitu ya. Nah, lain halnya kalau sertifikat dia sebagai kepala sekolah yang IPM, sertifikat ikon kepala sekolah. Nah, itu dia ya. Ya, itu ya. Makasih Bu Erlina nambahkan. Jadi Bapak dan Ibu, jadi kalau Bapak dan Ibu hanya memiliki satu-satunya kepala sekolah yang menjadi sertifikat, maka bisa dihitung sebagai guru dan dibagi total dengan jumlah guru. Oke, gitu ya Pak. Kalau misalnya 3 orang guru termasuk kepala sekolah memiliki sertifikat, 3 dibagi 6, misalnya kalau jumlah total guru 6 misalnya, 3 dibagi 6 dikali 100. Oke, nomor 2 selesai ya Pak. Kita lanjut ke nomor 3. Mohon maaf nih nanti kalau seandainya ada yang salah, saya minta bantu dengan kawan-kawan lain terutama nomor 3. Dua Vida sebelum lanjut ke nomor 3 tadi, Ya. yang level 4 321-nya itu. Nah, kalau dari sini, kalau yang nomor 2 ya, kalau dia itu 85% sampai 100%, itu dia level 4. Tetapi kalau kurang dari, karena tidak ada sama dengan kalau yang di sini. Kalau kurang dari 85% baru dia level 4. Oh iya, iya. Ya. Sama dengan yang nomor 1 tadi. Jadi 90% itu dia level 4. 90% sampai dengan 100%. Oh iya. Betul. Oke. Itu ya Bapak dan Ibu kan nanti jangan salah menghitung. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke nomor 3. Bisa lagi. Oke. Ya, ini Bapak dan Ibu ada juga jadi penerapan. Ya. Ini guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikan, ya. Jadi latar belakang pendidikan itu kalau untuk SD ini jenjang SD Bapak, jenjang SD. Kalau yang jenjang lainnya itu tidak ada tulisan-tulisan PGSD. Ini kan kalau seandainya tidak PGSD gimana? Betul. Nanti dihitung. Dan kalau yang tidak PGSD, Ya, kalau mengacu kepada linearitas dalam program sertifikasi itu, jadi S itu yang diakui linearitasnya bisa lulus ke mengikuti sertifikasi itu kalau dia selain PGSD juga ada S1 tertentu ya yang ditentukan sesuai mapelnya atau apa ketentuan yang disertifikasi guru. Nah, biasanya seperti itu Bu Afida. ya. Jadi Bapak dan Ibu selain PGSD, kalau lulusan PGSD khusus untuk SD ini khusus untuk yang guru kelas. Ya. Sesuai mapel tertentu misalnya agama, PJOK, ya Bu Erlina kan? Ya. Nah ada PJOK itu yang nanti S1 maka nanti dihitung itu sesuai dengan latar belakang pendidikan. Ya. Nah kemudian satu lagi sesuai dengan sertifikasinya. Misalnya dia tamatkan guru PAI, tetapi begitu sertifikat pendidiknya itu PKN, ya misalnya atau sertifikat pendidiknya mengambil guru kelas ya, untuk MI ya atau SD, guru kelas, maka sertifikat pendidiknya itu hanya menjadi dasar untuk latar belakang pendidikan, jadi bukan ijazah. Nah, begitu ya Bapak dan Ibu. Jelas Bapak dan Ibu untuk Mohon izin bertanya Bu. Ya, silakan. Bagaimana kalau seumpama jurusan saya penjas, saya mengajar penjas, tapi tambahan saya mengajar jadi wali kelas juga. Bagaimana kemudian itu? Oke.
Bapak dan Ibu, kalau wali kelas ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan, Pak. Wali kelas itu nanti dalam pendampingan JP, penambahan JP-nya 2 JP itu saja. Tetapi latar belakang pendidikan tetap berdasarkan Bapak di S1-nya apa. Ya Pak ya? Jadi jumlah. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan wali kelas ya Pak? Dengan sertifikasinya begini. Ya, kalau demikian berarti sertifikasi sudah 3 orang, lulusan sudah dari Penjaskes, ya itu udah linear Pak. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nanti kalau seandainya ada yang masih kurang jelas nanti boleh ditanyakan di grup. Lanjut sedikit lagi waktunya Bapak dan Ibu, saya akan pas sudah ke bawa acara ini. Ini Bapak dan Ibu mohon nanti dipelajari ya. Saya langsung saja ke contoh terakhir ini di nomor 5. Nomor 5. Jumlah rombongan belajar. Jumlah rombongan belajar Bapak dan Ibu tidak menggunakan rata-rata. Misalnya SDNI punya 6 rombel. Kelas 1 jumlahnya 1 rombel. Kelas 2 1 rombel. Keseluruhnya 6 rombel. Kelas 1 jumlahnya 25. Kelas 2 30 misalnya kan. Kelas 3 27. Sampai kelas 6 itu 28. Tapi karena ada memiliki 30, kelas 2 30 ya Pak. Nah, maka Bapak tidak berhak mendapat level 4. Walaupun setelah dirata-rata jumlah kelas 1 sampai kelas 6 kurang dari 28. Karena ada yang 25, ada yang 27. Jadi satu kelas saja melebihi dari maksimum 28 untuk SDNI, maka Bapak dan Ibu tidak berhak mendapat level 4. Itu cara menghitungnya. Jadi ada misalnya salah satu rombelnya siswanya 30, berarti Bapak dan Ibu harus menyilang angka 3, mengisi level 3. Ada Bapak dan Ibu? Paham ya? Bertanya Bu, ya kan kalau di sekolah di kampung-kampung ini kan kebanyakan rombel itu kurang dari 28. Ada juga yang kurang dari, bahkan sampai ada yang kurang dari 1 rombelnya itu kurang dari 10. Nah itu masuk ke level yang berapa Bu? Nih, saya ini. Keempat ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu, maaf. Jadi pokoknya semua rombel itu dari angka level 4 ya, 5, 27. Asal jangan ada satu rombel yang dua siswa sudah masuk mendapatkan. Terima kasih. Kalau bisa ada satu rombel yang memiliki 29 saja, maka tidak bisa. Gitu ya Kak? Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Oh, ada izin bertanya lagi Bu. Satu lagi Pak, ya. Ini biasanya kan di sekolah-sekolah pedalaman itu disatukan dalam apa, dibagi dalam satu kelas dibagi 3, nanti 2 rombel gitu. Oh iya. Kalau persoalan disatukan dalam satu ruangan, kita tidak melihat itu lagi Pak. Itu mungkin barangkali teknis. Tapi kita hitung ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3. Itu yang dihitungnya Pak. Nanti kan Bapak Ibu kan masuk karena produk kan seperti itu. Kelas 1 berapa jumlahnya, kelas 2 berapa jumlahnya, kelas 3 berapa jumlahnya kan. Itulah yang akan nanti kita konfirmasi. Itulah yang akan kita lihat sebagai dasar dari mulai level 4, 3, 2. Itu ya Bapak dan Ibu. Ya, jadi kan mungkin barangkali karena waktu sudah habis. Saya mohon maaf kalau banyak hal yang kurang bisa dipahami. Kami sebagai anggota dan tim untuk mengawal presentasi di tahap 2 ini nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu yang
belum sempat dijawab di forum ini, silakan nanti disampaikan ke grup agar nanti kami dapat menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu dahulu. Demikian dari saya, terima kasih Bu Elina dalam hal ini. Saya Eri, maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ifida, terima kasih Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu tadi, demikian tadi materinya, waktunya memang sangat singkat ya, tetapi mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan lagi di grup visitasi daring ataupun di grup visitasi luring terkait dengan IPR dan terkait dengan IPM Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sekali lagi sebelum saya akhiri bahwa di indeks pemenuhan relatif itu memiliki kontribusi terhadap nilai kinerja yang akan Bapak Ibu peroleh atas skor akreditasinya nanti, yaitu sebanyak 15%. Biasanya pena IPR itu akan link dengan Dapodik. Tetapi Bapak Ibu diharapkan setelah Bapak Ibu mengisi dia atau Sispena, Bapak Ibu juga harus mengupdate kembali, mengecek kembali nilai-nilai IPR tersebut, karena memang itu berpengaruh atau memberikan kontribusi 15% terhadap nilai kinerja yang akan Bapak Ibu capai. Demikian materi IPR dan IPM. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti akan kita lanjutkan diskusinya di WhatsApp grup visitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pembawa acara.